02. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, peserta cabang lomba ceramah agama bahasa Indonesia TQA dengan nomor peserta 02, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala khaira ummah wa amarna bi a'malis salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanil ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Dewan Hakim yang saya muliakan, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Indah pelangi di senja hari, ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin sahabat fasih hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin sahabat fasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Perlu kita ketahui bersama hadirin bahwa orang-orang yang pandai bersyukur hidupnya akan makmur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan diberikan keberkahan umur. Orang-orang yang pandai bersyukur akan dijauhkan dari sifat kufur. Dan orang-orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat fasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita haturkan salawat dan salam. Mari bersama-sama kita haturkan kepada seorang orator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda hingga zaman mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Semoga kita tergolong pada umatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bilqis Fairifdah. Saya utusan dari TPQ Nurul Hidayah.
Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bilqis menyampaikan ceramah yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Kelelawar makan tomat, anak singa main di taman. Ayo kita bakar semangat, bersama-sama tepuk tangan. Generasi hadirin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya turunan atau sekelompok orang yang hidup pada masa yang sama atau sekelompok masyarakat yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. Sedangkan kata Qur'ani artinya bersifatkan Al-Quran atau bersangkut paut dengan Al-Quran. Sehingga kata generasi Qur'ani maknanya kurang lebih adalah generasi yang bersifatkan Al-Quran. Generasi yang intens bergaul dengan Al-Quran, memiliki kecakapan dalam membacanya, memahami maknanya, dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Sahabat fasih, berbicara tentang regenerasi, mari simak firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah orang-orang merasa takut jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kehidupan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sahabat fasih, Dewan Juri, dalam ayat ini Allah berbicara tentang pentingnya regenerasi pembinaan dan penyiapan generasi penerus pelanjut risalah kehidupan, pewaris amanah kemakmuran bumi, penjaga tatanan sosial masyarakat. Dan generasi yang dimaksud ini generasi Qur'ani. Inilah generasi ideal yang harus diwujudkan oleh umat Islam masa kini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewujudkannya 14 abad silam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mencetak generasinya hanya bermodalkan wahyu. Masyarakat yang pada awalnya terbelakang, tidak ada dalam peta, tidak diperhitungkan dunia. Kaum pedagang dan pengembala tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani dan mendominasi generasi Qur'ani. Didikan Rasulullah mampu menumbangkan dua negara adidaya pada saat itu, Persia dan Romawi. Begitulah seharusnya umat ini menjadi penguasa dunia, pemimpin peradaban, dan uswah hasanah dalam kehidupan internasional. Karena umat Islam umat terbaik, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi
yang mungkar dan beriman hanya kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Umat Islam umat terbaik, tapi situasinya kini terbalik. Umat Islam dicabik-cabik, kasus Islamfobia tinggi menukik. Maju dikit terus diusik, diam tak melawan malah dicekik. Galak dan peka langsung dibidik, mungkin karena ruhul jihad kita paceklik. Kita hanya bisa panik, menangis sambil ngelus dada, sambil meratap. Tidak peduli agama, yang penting jatah. Bisa bangun rumah mewah bikin betah, enggak gerah, dah. Pemuda muslim kini acuh tak acuh, gadget dan game sampai subuh. Al-Quran ditinggal jauh, jalan ke masjid serasa lumpuh, majelis pengajian matanya ngantuk. Betul apa tidak betul sahabat fasih? Ilmu agama dangkal dan keruh, identitas muslim dianggap rikuh. Tak tahu mana kawan mana musuh, daya juangnya lumpuh, akhirnya bertambah ripuh. Aduh ya Allah. Pemudi muslimah kini bikin miris, hati orang tua menangis. Lihat perilaku anak gadis, gaya hidup mirip artis. Dipakein jilbab malah ditepis. Dulu budaya dari Eropa, sekarang sampai ke Palangka. Dilarang tidak digubris, kerjaannya dandan timis. Sibuk krimbat ukir alis, cukur ketiak dan bulu betis, pingin niru selebritis. Betul apa tidak betul Dewan Juri? Betul. Bangkitlah sahabat fasih, bangkitlah pemuda Islam, raih kembali kejayaan yang pernah menjadi milik kita. Kita pernah menguasai dunia, kita pernah memimpin peradaban bangsa. Islam ratusan tahun berjaya di Eropa, Islam berkibar menguasai Afrika, Islam kokoh menggenggam Asia, dan tidak ada cara lain lagi untuk mengulangi kejayaan Islam kecuali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Nah sahabat fasih, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yakinlah generasi Qurani, generasi solusi. Yakinlah bahwa generasi Qurani, generasi mumpuni yang selalu bisa diandalkan. Karenanya, mari bersatu padu untuk mewujudkan generasi Qurani. Mari rapatkan barisan dalam membina generasi Qurani untuk kejayaan Indonesia. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Sahabat fasih, sebelum Bilqis menutup ceramah ini, mari bersama-sama kita menyandungkan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini sebagai hamba yang selalu senantiasa mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah untuk kami Al-Quran sebagai penuntun penerang jalan kami menuju rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. 1 menit lagi. Sekian dan demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Neng Jamilah sedang bertani, gak nyangka ketemu mantan. Jadilah generasi Qurani, dunia dalam genggaman. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi